Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan bahas bahan apa aja yang biasa digunakan untuk kitchen set. Yang pertama itu ada blockboard. Nah, blockboard itu penampakannya seperti ini. Jadi bentuknya sama papan seperti multiplex dengan ukuran 1,2 kali 2,4. Nah, yang membedakan adalah bahan penyusun dari blockboard ini. Bagian luarnya dilapisi triplek tipis, kemudian bagian tengahnya diisi dengan potongan-potongan kayu. Kayunya kayu lunak ya, seperti kayu abasia dan semacamnya. Untuk karakteristiknya sendiri, bahan blockboard ini sama seperti multiplex ya. Nah, kalau menggunakan bahan blockboard ini, kita bisa membentuk sesuai dengan keinginan. Jadi tidak ada batasan sama sekali. Kalian bisa menggunakan desain minimalis, klasik, dan lain-lain menggunakan bahan ini. Nah, untuk kelebihannya sendiri, ini bahan blockboard ini atau block mill ini, harganya lebih rendah dibanding dengan multiplex atau bahan yang lain. Misalnya PVC board atau aluminium. Jadi masih bisa bikin kitchen set dengan budget yang minim. Kemudian untuk kelemahannya sendiri, karena ini bahan dasarnya kayu lunak di bagian dalam, untuk beberapa kasus ketika disekrup untuk engsel itu lebih mudah haus atau lebih mudah loss pada saat disekrup gitu ya. Bagian engsel itu lebih rentan loss atau copot gitu ya. Nah, yang kedua, bahan ini belum anti rayap dan anti air. Jadi kalau misalnya di bawah sink menggunakan block mill ini, mungkin cuma bisa tahan 1-2 tahun. Apalagi kalau ada kebocoran di sinknya ya. Makanya harus benar-benar cermat. Kalau misalnya daerahnya memang lembab atau banyak rayap, tidak direkomendasikan untuk bahan block mill ini. Untuk jenis finishing yang bisa dipakai untuk bahan block mill ini, atau block mill atau blockboard, sama aja. Itu yang paling umum adalah pakai HPL. Yang kedua, bisa juga pakai PVC sheet. Yang ketiga, bisa di duko atau bisa juga di melamik. Tapi kalau di melamik nanti biasanya pakai kayu lapis lagi yang ada serat jati atau sungkai dan lain-lain. Jadi menggunakan block mill ini banyak pilihan finishing yang bisa kita pakai. Untuk bahan yang kedua adalah multiplex atau plywood. Nah, bedanya di bagian tengah dengan block mill atau blockboard itu adalah kayu penyusunnya ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Kalau misalnya blockboard tadi lapisan tripleknya itu hanya di kanan di bagian sisi luarnya, kalau multiplex ini disusun dari lapisan-lapisan kayu. Jadi bagian tengahnya padat dan juga lebih kokoh. Untuk bahannya sendiri ini ada berbagai macam ya. Itu ada yang meranti campur, ada yang full meranti, ada yang palem, ada yang abasia juga, tapi kalau misalnya untuk grade-nya kitchen set, kita biasa menggunakan yang MC atau yang meranti full. Jadi meranti campur atau meranti full. Dan kalau dari grade-nya itu biasa disebut dengan BBCC. Tapi kalau BBCC itu belum ada lapisan melamin seperti ini, ya. Jadi masih polos. Untuk karakteristik sendiri dari multiplex ini, yang pertama tadi dia kokoh. Kemudian karena bagian tengahnya padat, untuk sekrup itu lebih ngiket ya, jadi lebih kuat, lebih tahan lama, dan kemudian dari segi desain ini juga sama dengan blockboard, tidak terbatas, bisa bentuk apa aja, tergantung dengan kreativitas dan kebutuhan. Bisa desain minimalis, bisa desainnya untuk klasik-klasik, bisa dipadukan dengan profil-profilan. Untuk keunggulannya sendiri, multiplex ini yang tadi itu bahannya kokoh, kemudian padat, dan bisa dipakai untuk berbagai jenis tema desain. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama dia sama dengan blockboard, masih belum tahan rayap dan tahan lembab. Tetapi untuk ketahanannya ini lebih baik daripada blockboard. Jadi lebih bisa tahan lama lah daripada material yang sebelumnya. Untuk jenis finishingnya sama dengan blockboard, masih mirip-mirip lah ya. Bisa HPL, bisa PVC sheet, bisa melamik, bisa duko. Dan kalau kalian pernah dengar ada juga yang namanya lacquer. Itu bisa juga finishingnya menggunakan multiplex ini ya. Untuk bahan yang ketiga ini ada PVC board. Nah, kalau tadi kita sempat singgung masalah lembab dan rayap,
Ini solusi yang pertama yang bisa kita pakai alternatifnya, bahannya ya. Kalau misalnya kalian udah tahu di rumah kalian itu banyak rayap ataupun lembab gitu ya dindingnya, material ini kita rekomendasiin pertama kali untuk digunakan untuk kitchen set atau furnitur lainnya, bisa untuk lemari baju atau misalnya lemari sepatu atau juga untuk di meja TV gitu ya. Karakteristik bahan ini untuk kekokohan ini masih di bawah dari multiplex ya. Jadi kalau misalnya bentangannya agak panjang, dia memang kalau misalnya ada beban di atasnya itu akan melendut. Nah, makanya PVC ini cocok untuk kitchen set karena biasanya untuk sekat-sekatnya itu nggak terlalu panjang ya. Paling kisaran 60 atau 80 itu udah ada penyangga kakinya lagi. Jadi kalau misalnya ditaruh beban di atasnya pun masih cukup kuat. Ya, kalau misalnya satu lembar panjang gitu memang dia akan melendut, tapi kalau misalnya banyak penyangga-penyangga kakinya, sekat-sekatnya itu dia akan lebih kuat. Dan cukup rigid juga kalau misalnya diaplikasikannya. Selain di sekrup, itu juga dilem untuk lem PVC. Keunggulan untuk bahan PVC ini, selain tadi anti rayap dan anti lembab, juga dia ketika terjadi kebakar, itu tidak seperti kayu yang akan menyebar. Dia lebih ke meleleh sendiri ya. Jadi bahannya ini akan meleleh, tapi tidak menimbulkan api yang besar. Dan kemudian dari sisi desain tadi sama, karena bentuknya lembaran seperti triplek, dia masih fleksibel untuk digunakan beberapa tema desain, misalnya minimalis atau klasik juga masih bisa, dan mau bentuk apapun masih bisa dengan bahan PVC ini. Untuk jenis finishing yang bisa dipakai ini bisa juga untuk HPL, PVC sheet, dan Duco. Kalau misalnya Duco ini permukaannya ini udah halus banget ya. Jadi meminimalisir proses dempul, paling untuk sambungan atau sudut-sudut, tapi untuk permukaannya sendiri ini sudah halus dan sudah rata. Jadi mempermudah kita untuk semprot dasar Duco dan finishingnya. Yang selanjutnya ada bahan HMR, kebetulan saya nggak ada sampelnya, tapi penampakannya seperti ini. Nah, HMR ini orang ada yang bilang mirip dengan MDF, tapi secara karakteristiknya beda. Kalau MDF, dia kena air, itu dalam waktu singkat dia akan mengembang gitu ya, megar. Kalau misalnya HMR ini, dia kena air, dia masih bisa tahan terhadap lembab dan air. Jadi nggak langsung ngembang seperti MDF, tapi bahannya mirip-mirip gitu ya. Kalau misalnya MDF itu warnanya agak coklat, kalau HMR ini dia warnanya hijau. Nah, keunggulannya pertama dia anti lembab juga ya. Tapi kalau misalnya setiap hari kena air mungkin akan kalah juga. Makanya kalau misalnya pasang kitchen sink di bawah atau kabinet kitchen sink itu dipastikan dari saluran pipanya itu nggak ada kebocoran. Nah, untuk HMR sendiri itu permukaannya sama seperti PVC, itu halus, bisa untuk Duco, bisa untuk PVC sheet, bisa untuk HPL, itu bagus banget hasilnya. Yang selanjutnya ada aluminium atau ACP. Nah, untuk aluminium sendiri itu bahannya menggunakan hollow gitu ya. Untuk rangkanya menggunakan hollow, kemudian untuk bagian sisi kanan kiri, belakang, atas bawah, dan pintunya itu menggunakan ACP, aluminium composite panel, yang biasa digunakan untuk pelapis-pelapis gedung gitu ya. Nah, untuk aluminium sendiri itu solusi juga selain dari PVC board yang tadi, untuk yang rumahnya banyak rayap dan lembab, karena bahan ini tahan keduanya. Nah, untuk karakteristik dari aluminium ini, karena bahannya yang menggunakan hollow gitu ya, jadi kesannya tuh agak kaku. Nggak seperti pakai bahan ketiga ini, yang lebih fleksibel dibentuk seperti apa. Menggunakan bahan aluminium ini penampilannya akan sedikit lebih kaku dan kurang fleksibel kalau kita butuh bentuk-bentuk yang berbeda gitu ya. Untuk keunggulan sendiri dia tahan rayap, kemudian tahan lembab, dan yang ketiga durability dari kitchen setnya itu akan lebih tahan lama dibanding dengan bahan yang lain. Nah, untuk kelemahannya sendiri yang pertama tadi desainnya kaku, kemudian
warnanya terbatas karena kebanyakan ACP itu warna solid ya. Walaupun beberapa brand udah punya yang serat kayu, tapi itu masih sangat terbatas dibandingkan dengan HPL. Yang ketiga itu harganya lebih tinggi dibanding dengan multiplex. Jadi yang biasa pakai kitchen set aluminium itu memang orang-orang yang pernah bikin kitchen set multiplex atau blockboard kemudian hancur karena rayap, kena lembab gitu ya, baru kepikiran untuk switch ke PVC board atau ke aluminium. Nah makanya kalau misalnya kepikiran dua bahan itu mungkin perlu spend budget yang lebih tinggi dibanding dengan bahan multiplex atau blockboard. Nah yang terakhir ada kayu solid. Kayu solid itu bisa menggunakan kayu jati, bisa menggunakan kayu mahoni, atau juga ada juga yang pakai kayu jati Belanda atau jati londo disebutnya. Nah, untuk kayu jati sendiri kita udah tahu bahwa kekuatannya sangat baik, kemudian kayu mahoni juga lumayan. Nah, kalau kayu jati londo kita nggak rekomendasi untuk jangka panjang, karena dia cepat hancur ya, bahannya juga ya. Nah, untuk kayu solid ini pengerjaannya memang biasanya lebih lama karena memang harus diserut gitu kan ya. Kalau misalnya triplek itu kan ketebalannya udah dari pabrikannya kan, misalnya 18 mili itu rata-rata memang udah ketebalan 18 mili. Tapi kalau misalnya kayu solid itu kan gelondongan dan bentuknya papan, itu harus diserut manual ataupun pakai mesin, dan itu butuh waktu yang lebih lama untuk bisa mencapai ketebalan 1,8 cm itu. Nah, dari sisi finishing juga itu hanya bisa menggunakan duko atau melamik, dan itu dua-duanya di spray. Nah, prosesnya juga lebih lama. Nah, makanya dari bahan material kayu jatinya yang mahal, kemudian proses pengerjaannya yang juga lama, makanya kayu jati ini atau kayu solid yang lain itu relatif lebih tinggi biayanya kalau misalnya dibanding dengan multiplex atau blockboard. Nah, mana bahan yang cocok buat kalian? Itu kalian sendiri yang bisa menentukan berdasarkan kondisi rumahnya seperti apa, dan kedua adalah budget yang disediakan itu berapa. Jadi memang harus kita tahu kemampuan kita untuk bikin kitchen setnya sampai di mana, nanti baru konsultasi ke vendornya bagaimana baiknya. Dan kalau misalnya menggunakan material multiplex karena untuk menekan budget, dan titik-titik yang rawan lembab dan rayap itu bisa menggunakan bahan yang anti rayap. Jadi dikombinasi itu sebetulnya bisa. Jadi kalian pastikan untuk konsultasi dulu sebelum pembuatannya untuk bisa memaksimalkan budget yang ada dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Buat kamu yang baru ketemu video ini dan ketemu channel ini, kenalin, nama saya Ronald. Saya 7 tahun di interior design dan build. Kebetulan punya workshop sendiri di daerah Gunung Sindur, Bogor. Kalau misalnya kalian lagi ada kebutuhan untuk bikin kitchen set, furniture custom atau interior ruangan secara utuh untuk rumah, apartemen, atau untuk kantor, kalian bisa konsultasi melalui link yang ada di bawah. Nanti ceritain aja kebutuhannya apa, kita akan kasih solusi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kalian. Jadi jangan sungkan untuk konsultasi langsung di link yang ada di bawah. Sekian dulu video dari saya. Kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe untuk bisa dapat konten terupdate dari saya tentang kitchen set dan seputar interior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.